Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Terus bersemangat membuka riset penelitian, menyebarkan ke dunia maya, menyampaikan kepada mahasiswa. Model Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4 akan kita bahas. Jadi Rado Institute itu sudah menghasilkan 4 model. Ada Rado Institute Distribution, Power Rado Institute Distribution, Inverse Power Rado Institute Distribution, Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Pada saat ini kita akan membahas Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Oke, kita coba buka landasan berpikir pada pagi hari ini. Kita akan coba lihat. Dalam suatu riset artikel, yang berjudul Generalized Inverse Power Sujata Distribution, yang terbit di Asian Journal of Probability dan Statistik, diperoleh satu riset artikel yang berjudul Generalized Inverse Power Sujata Distribution with Application. Udah kita bahas sebelumnya. Nah, intinya adalah generalized power inverse power ini didahului dengan mendapatkan fungsi kumulatif. Oke, fungsi kumulatif lalu kalikan dengan fungsi densitas. Beta berpangkat beta kurang 1. Jadi kalau sebelumnya inverse power, kumulatif inverse power itu berparameter 2, lalu dengan adanya generalized inverse power, dia akan berparameter 3. Nah, dalam riset artikel ini, nah ini dia serunya, diberikan contoh. Ini adalah kumulatif dari fungsi densitas inverse power sujata. Ini dia, persamaan 10 itu kumulatif. Lalu dengan menggunakan teknik tadi akan dihasilkan suatu generalize seperti persamaan 11. Oke? Dengan mengalihkan dengan fungsi densitas dari inverse power sujata dan dikalikan dengan kumulatif dengan menggunakan parameter tambahan parameter beta dan beta berpangkat beta kurang 1. Oke. Ini landasannya. Udah kita bahas sebelumnya. Nah, berdasarkan ini, ya, kita memiliki suatu fungsi densitas yang kita sebut dengan inverse power. Jadi inverse power RID, inverse power RID ini maksudnya inverse power Rado Institute Distribution. Nih, kita memiliki fungsi densitas peluangnya nih. Ini fungsi densitas dari inverse power. Alfa kali theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I dikali sigma X berpangkat min 2 dikali X 1 kurang alfa I eksponen min theta X berpangkat min alfa. Dan kita memiliki kumulatif inverse. Kumulatif inverse-nya adalah sigma theta berpangkat K kurang I dikali upper incomplete gamma. Nah, ingat upper incomplete gamma ini sudah kita bahas. Dibagi dengan sigma fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Lah, mengikuti teknik dari generalized inverse power Rado Institute Distribution tadi, ini adalah kumulatifnya beta berpangkat beta kurang 1. Dan ini adalah bagian fungsi densitas peluangnya. Nah, jadi ada kumulatif dari inverse power dan ada fungsi densitas inverse power. Oke. Nah, kita akan cobakan untuk
mendapatkan beberapa upper incomplete gamma. Karena kita berbicara inverse power untuk K sama dengan 4, maka kita perlu nilai upper incomplete gamma 1, theta X berpangkat min alpha, yaitu eksponen. Oke, min theta X berpangkat min alpha. Itu caranya udah kita bahas. Upper incomplete gamma itu tidak perlu kita ulang lagi. Silakan masuk ke www.radoinstitute. Kita memerlukan upper incomplete gamma 2 theta X berpangkat min alpha dengan nilai theta X berpangkat min alpha eksponen min theta X berpangkat min alpha tambah eksponen min theta X berpangkat min alpha. Lalu kita memerlukan upper incomplete gamma 3, theta X pangkat min alpha dengan nilai theta X berpangkat min alpha kuadrat dikali eksponen min theta X min alpha tambah 2 dikali theta X berpangkat min alpha eksponen min theta X min alpha tambah eksponen min theta X min alpha pangkat min alpha. Yang terakhir kita memerlukan upper incomplete gamma 4, theta X berpangkat min alpha. Hasilnya adalah theta berpangkat 3, X berpangkat min 3 alpha, eksponen min theta X min alpha, tambah 3 theta kuadrat X berpangkat min 2 alpha, eksponen min theta X pangkat min alpha, tambah 6 theta X pangkat min alpha, eksponen min theta X min alpha, tambah 6 eksponen min theta X min alpha. Karena generalized inverse memerlukan kumulatif, kita cari kumulatifnya dulu. Kumulatif untuk inverse power, Rado Institut K sama dengan 4. Ini rumus kumulatif. Oke, rumus kumulatif ini. Ini rumus kumulatif untuk inverse power. Theta sigma theta berpangkat K kurang I, upper incomplete gamma I, theta X berpangkat min alpha, dibagi sigma theta berpangkat K kurang I, dikali fungsi gamma I. I-nya dari 1 sampai 4, karena dia K-nya 4. Ini juga I dari 1, oke, sampai 4. Nah, dapat kita hasilkan, ini dia. Wah, theta berpangkat 3 dikali fungsi upper incomplete gamma 1 theta X pangkat min alpha ditambah theta berpangkat 2 dikali upper incomplete gamma 2 theta X pangkat min alpha ditambah theta berpangkat 1 dikali upper incomplete gamma 3 theta X berpangkat min alpha ditambah theta berpangkat 0 dikali upper incomplete gamma 4 theta X berpangkat min alpha dibagi dengan gamma 1 theta pangkat 3 tambah gamma 2 theta pangkat 2 tambah gamma 3 theta pangkat 1 tambah gamma 4 theta pangkat 0. Alhasil setelah kita masukkan semua upper incomplete gamma yang dihasilkan, maka kumulatifnya bernilai 1 tambah theta berpangkat 3 X berpangkat min alpha tambah X berpangkat min 2 alpha tambah X berpangkat min 3 alpha tambah theta kuadrat dikali 2X berpangkat min alpha tambah 3X berpangkat min 2 alpha tambah theta kali 6X berpangkat min alpha per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 alpha tambah 6 eksponen min theta X berpangkat min alpha. Nah, setelah kita dapatkan kumulatif dan kita mengetahui fungsi densitas inverse power, maka generalized inverse power Rado Institute distribution K sama dengan 4 adalah beta dikalikan dengan kumulatifnya, ini kumulatif tadi berpangkat beta kurang 1, dikalikan dengan fungsi densitas dari inverse power Rado Institute, yaitu karena dia untuk K sama dengan 4, tentu alfa theta berpangkat 4 dibagi theta berpangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6 sigma I dari 1 sampai 4 X berpangkat min 2 kali X berpangkat 1 kurang alfa I dikali eksponen min theta X berpangkat min alfa. Nah, ini adalah generalized inverse power.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembuktiannya. Apakah generalized inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 4 ini dapat memperbaiki model generalized inverse power Sujata yang berdasarkan suatu riset artikel juga. Kita coba lihat. Stop share. Kita lihat lagi, kita share lagi riset artikel yang digunakan tadi ini. Share, mana riset artikelnya? Nah ini. Jadi generalized inverse power Sujata distribution menggunakan data set 1, ini data set 1, menggunakan data set 1. Mana dia? Nah nih, ada data set 1 akan digunakan generalized inverse power Sujata menghasilkan parameter beta 0,9, alfa 1,1 dan theta 2,5 dengan nilai minus log likelihood atau log likelihoodnya 89, minus 89. Kalau kita tambahkan minus tentu jadi 89. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah generalized inverse powers Rado Institute Distribution K sama dengan 4 itu bisa mengecilkan nilai LL. Kalau bisa mengecilkan nilai LL, tentu kita katakan bahwa memang terdapat perbaikan model. Oke, kita lihat. Kita lihat R kita. Kita buka R. Nah, ini R kita. Ini data set 1. Dan ini adalah log likelihood untuk power Sujata. Ini power Sujata. Oke. Dan di bawah ini adalah log likelihood untuk generalized inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 4. Jadi kalau mau dilihat fungsinya panjang. Oke, ini dia. Ini merupakan fungsi densitas peluang yang kita hasilkan pada slide PowerPoint tadi. Kita rubah ke dalam bahasa R. Wah, panjang sekali. Silakan disimak mana mau memperbaiki, mana mau mempelajari. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita ganti nama ini Generalized Inverse Power Rado Institute. JIPR namanya. Dan maka hasilnya ini JIPR. JIPR. Kalau tadi Sujata, sekarang Inverse Power Rado Institute. APR. Nah, coba kita jalankan kedua-dua model. Kita jalankan nih, kita jalankan kedua-dua model. Oke, kita run. Oke, dua-dua model jalan. Kita lihat judul Generalized Inverse Power Sujata, JIS. Kita lihat JIS. Nah, JIS sama nih. Ini adalah nilai minus log likelihoodnya 89. Kalau tadi pakai minus. Kalau sekarang yang dikatakan dollar value ini adalah minus LL. Jadi nilainya minus kali minus positif 89. Ini parameternya sama. Ini beta. Ini alfa. Ini theta. Sama dengan riset artikel. Lalu kita cek untuk Rado Generalize Inverse Power Rado Institute K sama dengan 4 dengan nama tadi JIPR. Kita cek JIPR. JIPR. Nah, ini dia. Ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 89 menjadi 83. Wah, ini luar biasa. Dengan parameter betanya 37, alfa 0,9, tetanya 0,68. Sama-sama konvergen. Nah, oke. Jadi kalau begitu, kita berhasil menurunkan nilai minus log likelihood dari 89 menuju ke 83. Jadi artinya model generalized inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4, nih, CIPR,
Itu lebih baik daripada ini generalized inverse power Sujata. Di mana kita ketahui generalized inverse power Sujata itu sendiri adalah generalized inverse power Rado Institute distribution K sama dengan 3. Jadi kalau begitu, apa yang kita bicarakan pada sore ini merupakan suatu hal yang sangat menarik dari perkembangan-perkembangan model peluang yang harus selalu kita intip. Kita coba berinovasi mendapatkan model-model yang baru. Karena ada celah, ada peluang untuk memperbaiki model sebelumnya. Rado Institute bersama dengan Dr. Rado Yendra, saya rasa cukup perjumpaan kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.